Dampak penyerangan rudal Israel, banyak warga sipil Iran menjadi korban dari serangan rudal terakhir. Petugas penyelamatan di Teheran, Iran, menyelamatkan 5 warga yang terkubur di dalam reruntuhan. Sejumlah petugas penyelamatan Iran tengah mencari korban di tengah puing-puing reruntuhan. Dibantu dengan alat berat, petugas berhasil selamatkan 5 orang warga. این نفر اعضای خانواده بودن از زیر آوار در آوردیم که پدر خانواده رو زنده از زیر آوار در آوردیم. بعد مادر خانواده داخل آشپزخونه بود که شهید شد. 2 تا نوجوان بودن که 2 نفرش هم به درجه رفیع شهادت رسیدن و اینم که جوان خانواده بود که حدود 33 سال گفتن تقریبا سنشه که اینم درجه رفیع شهادت داشت. Dalam pernyataan resmi, pemerintah Iran mencatat kerusakan meluas pada infrastruktur sipil, 36.489 rumah rusak dari total 42.914 bangunan sipil yang telah terkena dampak serangan udara. Di tengah konflik wilayah Timur Tengah yang masih belum mereda, masih banyak warga negara Indonesia yang berada di sana. Salah satunya adalah Laini Lukman, WNI yang tinggal di Teheran, Iran, yang akan menginformasikan situasi terkini di Iran. Kondisi saat ini saya tidak melihat bahwa dalam keadaan mencekam, karena masyarakat dan warga sendiri masih beraktivitas normal seperti biasa. Dan di malam hari saya juga melihat mereka merayakan hari malam Lailatul Qadar, mereka masih berkumpul di luar. Untuk rudal tidak bisa dipastikan, kadang malam juga ada. Hanya saja seperti yang saya lihat sendiri bahwasannya masyarakat Iran itu tidak pernah takut seperti itu. Seperti kemarin perayaan Hari Quds di Teheran itu sangat penuh gitu, masyarakat juga turun ke lapangan, semuanya berkumpul di jalan. Saya tidak ikut karena saya mengikuti himbauan dari KBRI untuk menjauhi kerumunan. Namun kita memantau dari jauh, jadi kita melihat dari jauh aktivitas yang sedang berlangsung. Tidak, tahun ini universitas sendiri menghimbau atau menyuruh mahasiswanya untuk mengkosongkan tempat tinggal atau asrama. Tidak, seperti kita ketahui, kampus sudah diumumkan libur hingga waktu yang tidak ditentukan. Dalam artian, untuk informasi selanjutnya, kampus sendiri akan menginformasi kepada mahasiswa. Untuk panic buying-nya tidak ada, hanya harga yang tidak normal, jadi ada kenaikan harga. Komando Pusat Amerika merilis rekaman baru atas serangan terbaru mereka ke Iran. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis video pasukannya yang mengirimkan rudal dan menyerang kawasan Iran pada Sabtu waktu setempat. Tanggal dan lokasi tidak dapat diverifikasi. Namun CENTCOM menegaskan rekaman ini sejatinya menyerang Iran menanggapi balasan rudal yang diterima di beberapa pangkalan militer Amerika Serikat di negara Timur Tengah. Usai mengirimkan kapal induk ke Timur Tengah, kini pemerintah Amerika mengerahkan kapal serbu amfibi beserta 2.500 personel marinir ke Selat Hormuz. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth telah menyetujui pengiriman kapal serbu amfibi USS Tripoli beserta 2.500 marinir untuk membuka Selat Hormuz. Kapal telah meninggalkan pangkalan di Okinawa, Jepang dan diperkirakan kini berada di perairan timur Taiwan. Pengiriman marinir menyusul kegagalan serangan udara Amerika untuk membuka Selat Hormuz yang ditutup Iran sejak 2 Maret lalu. Akibat penutupan, harga minyak dunia melonjak tajam dari 65 menjadi $100 Amerika Serikat per barel. Selat Hormuz merupakan rute penting pendistribusian 20% minyak di dunia.
2 minggu konflik di Timur Tengah, Presiden Amerika Donald Trump menegaskan angkatan lautnya siap mengawal kapal-kapal tanker di Selat Hormuz. Amerika juga siap melancarkan serangan besar terhadap Iran dalam waktu dekat. Memasuki hari ke-14 konflik di Timur Tengah, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan angkatan lautnya siap mengawal kapal tanker yang melintas di Selat Hormuz. Selain itu, Amerika Serikat juga siap melancarkan serangan besar terhadap Iran dalam waktu dekat. Mr. President, when will the Navy start escorting tankers through the Straits of Hormuz? In Iran is going very well. A lot of big hits today, a lot of big wins today, as you probably have heard militarily. And I think it's going very well, and it's a very good control. We'll see what's happening with the Strait. Diketahui Selat Hormuz merupakan titik energi global tempat melintasnya sekitar 20% konsumsi minyak mentah dan gas alam cair dunia setiap harinya. Sebelumnya, harga minyak dunia dilaporkan melonjak lebih dari $100 AS per barel di tengah konflik Timur Tengah yang terus meningkat. Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth membandingkan kepemimpinan Iran dengan tikus. Ia menyatakan pemimpin tertinggi Iran yang baru ketakutan dan pengecut. Dalam konferensi pers di Pentagon Amerika Serikat pada hari Jumat, Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth membandingkan kepemimpinan Iran dengan tikus. Hegseth menyebut karena putus asa dan bersembunyi, mereka telah bersembunyi di bawah tanah meringkuk ketakutan, seperti yang dilakukan tikus. Ia juga menghina pemimpin Iran sebagai pengecut karena sempat mengeluarkan pernyataan tertulis tanpa suara maupun video. Sebelumnya, mantan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei tewas dalam konflik Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Putranya Mojtaba Khamenei terpilih sebagai penggantinya pada hari Minggu. Is in no better shape. Desperate and hiding, they've gone underground, cowering. That's what rats do. We know the new so-called not-so-supreme leader is wounded and likely disfigured. He put out a statement yesterday, a weak one, actually, but there was no voice and there was no video. It was a written statement. He called for unity. Apparently killing tens of thousands of protesters is his kind of unity. Iran has plenty of cameras and plenty of voice recorders. Why a written statement? I think you know why. His father, dead. He's scared, he's injured, he's on the run, and he lacks legitimacy. It's a mess for them. Who's in charge? Iran may not even know. Usai Menteri Perang Amerika Serikat menghina pemimpin Iran pengecut, sebaliknya Presiden Iran Masoud Pezeshkian turun ke jalan bersama warga Iran berpartisipasi dalam pawai di perayaan Hari Al-Quds sedunia. Ini pun menjadi penampilan pertamanya di publik sejak awal perang. Rekaman video menunjukkan Masoud Pezeshkian berjalan-jalan di pusat kota Teheran. Nampak Pezeshkian berjabat tangan dengan sejumlah orang, bahkan berfoto dengan warga yang ramah. Di tengah isu bahwa dirinya terluka akibat serangan Israel Amerika Serikat, Pezeshkian justru tampil di publik bertemu dengan warga Teheran. Presiden Iran hadir di tengah masa tanpa pengawalan. Sementara itu, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran, Ali Larijani, yang hadir di lokasi menegaskan tekanan dari Amerika dan Israel membuat rakyat Iran semakin kuat. Serangan Iran ke Amerika dan Israel kian gencar. Korps Garda Revolusi Islam hari Sabtu merilis rekaman peluncuran serangkaian drone dan rudal ke arah target Israel dan Amerika dalam gelombang ke-50 operasi True Promise 4. Korps Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan drone dan rudal milik Angkatan Udara yang menargetkan pangkalan-pangkalan tentara Amerika dan juga Israel. Serangan ini disebut sebagai gelombang ke-50 dalam operasi True Promise 4. Militer Iran menyatakan operasi dilakukan menggunakan drone bunuh diri
dan drone presisi yang menargetkan pangkalan militer Amerika di kawasan Timur Tengah.